Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini sebelum kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita berdoa, Tuhan, biarlah sabdamu sungguh-sungguh berotoritas atas hidup kami, dan kami sungguh-sungguh dapat melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai wujud ketaatan kami, dan pada akhirnya hidup kami selaras dengan kehendak-Mu. Apa yang kami lakukan semuanya sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Terima kasih, berkati waktu dan jam ini dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, hari ini mari kita bersama-sama melanjutkan di dalam Kejadian pasal 38. Saya membaca ayat yang ke-7. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Kita lanjutkan ayatnya yang ke-10, apa yang dilakukan oleh adiknya Onan. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita melihat hari ini, apa yang dilakukan oleh anak-anak Yehuda, semua adalah hal-hal yang menyimpang dari ketetapan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketiga anak laki-lakinya, anak pertama dan anak kedua, mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa, dan mereka adalah pribadi yang telah menyimpang dari ketetapan Tuhan. Dan dicatat di dalam Alkitab, anak sulungnya melakukan hal-hal yang jahat. Ia menantang Allah, dan hukum-hukumnya ia jahat di mata Allah. Demikian juga adiknya yang kedua, Onan, sama juga melakukan kejahatan di mata Tuhan. Saudara, akibat dari apa yang telah mereka lakukan ketika mereka menentang Allah, ketika mereka melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau dengan kata lain mereka melakukan dosa, saudara, dicatat dalam Perjanjian Lama, mereka langsung mati. Jelas itu dikatakan, maka Tuhan membunuh dan Onan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sadar atau tidak bahwa ketika saya dan saudara menjalani perjalanan kehidupan kita tiap-tiap hari, seringkali yang terjadi adalah, sadar atau tidak, banyak hal yang kita lakukan, entah itu yang berkenan di hadapan Tuhan, ataupun sebaliknya, kita melakukan pelanggaran dan dosa. Saudara, sadar atau tidak, setiap perbuatan dosa pasti akan ada akibatnya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita semakin menyadari bahwa dosa dan penyimpangan di hadapan Tuhan mendatangkan akibat, bahkan hukuman. Itulah sebabnya perbuatan dosa yang tidak diselesaikan, yang tidak disesali, itu pasti akan diikuti dengan perbuatan dosa berikutnya. Dosa yang tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun, kecuali bila kita datang kepada Tuhan, menyesal dan mengakui bertobat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini seringkali banyak sekali hal-hal yang kita lakukan tidak sadar bahwa itu tidak berkenan, itu tidak memuliakan Tuhan, bahkan seringkali perbuatan-perbuatan itu telah menyimpang dari ketetapan Tuhan. Saudara, mari pada hari ini kita bertekad, berkomitmen untuk melakukan kebenaran. Apabila ada dosa, bereskan itu di hadapan Tuhan, supaya kita layak di hadapannya. Tuhan mendidik, Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mari kita bersama-sama untuk berkomitmen untuk melakukan kebenaran, tidak seperti yang dilakukan oleh anak-anak Yehuda, anak yang sulung dan anak yang kedua, melakukan tindakan-tindakan yang jahat di mata Tuhan. Saudara,
biarlah semakin hari perbuatan kita, tingkah laku kita, semua selaras dengan kehendak Tuhan. Kita bersama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup yang menyukakan hati Tuhan, tentunya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan kebenaran dan memberikan kepekaan bagi kita untuk tidak melakukan penyimpangan dan dosa. Biarlah semakin hari hidup kita memperkenankan hati Tuhan. Biarlah hari ini kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Tinggalkan segala perkara yang sia-sia, jauhkan segala hal-hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Sehingga pada akhirnya kehidupan kita adalah kehidupan yang sungguh-sungguh selaras dengan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini biarlah kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Apabila ada dosa dan pelanggaran, kami akui semua di hadapan Tuhan, bereskan. Sebab Engkau mengetahui hati kami, Engkau tahu kami lebih daripada kami tahu siapa diri kami. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kami pada hari ini, sehingga kami hidup selaras dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau, berkati kami dalam semua tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini, dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.